Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Untayan Hikmah, tempat kita merenungi setiap tetes hikmah di balik peristiwa kehidupan. Pernahkah Anda merasa bahwa pintu rezeki seolah-olah tertutup rapat, padahal Anda sudah berusaha sekuat tenaga? Saat di mana cicilan menumpuk, usaha sepi pembeli, atau pengeluaran mendadak datang silih berganti tanpa henti. Di saat itulah, seringkali hati kita bertanya-tanya dengan penuh kecemasan. Apakah ini sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaikkan derajat saya? Ataukah ini merupakan azab dan teguran atas dosa-dosa yang saya perbuat di masa lalu? Pertanyaan ini sangat manusiawi, namun jika tidak dijawab dengan iman, ia bisa menjerumuskan kita ke dalam keputusasaan yang mendalam. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk mengupas tuntas tanda-tandanya dan solusi apa yang harus dilakukan, saya mengajak Anda semua untuk mendukung channel Untayan Hikmah ini agar terus bisa menebarkan manfaat. Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari mana asal kota Anda menonton video ini agar kita bisa saling menyapa dan mempererat tali silaturahmi di antara sesama hamba Allah di seluruh penjuru negeri ini. Rezeki adalah salah satu rahasia terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seringkali kita sebagai manusia terjebak dalam pemikiran sempit bahwa rezeki hanyalah soal nominal uang di dalam rekening atau harta benda yang terlihat oleh mata. Padahal, kesehatan, kedamaian hati, keluarga yang harmonis, serta kesempatan untuk bersujud kepada Allah juga merupakan rezeki yang sangat luar biasa nilainya. Ketika aliran rezeki berupa materi mulai terasa tidak lancar seperti biasanya, jiwa kita seringkali terguncang. Kita merasa dunia seakan sempit dan masa depan terlihat buram. Dalam Islam, kondisi sulit ini tidak terjadi begitu saja tanpa maksud dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia akan menguji manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan, serta kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Namun di sisi lain, ada juga konsep istidraj, di mana seseorang justru dilimpahkan rezeki, namun itu merupakan bentuk pembiaran sebelum akhirnya diberikan azab. Atau sebaliknya, rezeki yang seret merupakan teguran agar kita kembali ke jalan yang benar. Memahami perbedaan antara ujian yang meningkatkan derajat dan azab yang menghancurkan adalah kunci utama untuk menentukan langkah apa yang harus kita ambil selanjutnya. Kita tidak boleh hanya berdiam diri dalam kebingungan, melainkan harus mulai membedah setiap kejadian dengan kacamata ketakwaan. Mari kita pelajari bagaimana cara membedakan keduanya agar hati kita menjadi tenang dan langkah kita menjadi lebih terarah dalam menghadapi badai ekonomi maupun kesulitan hidup yang sedang melanda saat ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Untayan Hikmah ini agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita bahas poin utama mengenai perbedaan antara ujian dan azab dalam hal rezeki. Ciri pertama bahwa kesulitan rezeki Anda adalah sebuah ujian adalah ketika kondisi sulit tersebut justru membuat Anda semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saat uang Anda menipis, Anda justru semakin rajin sholat tahajud, semakin sering meneteskan air mata saat berdoa, dan semakin merasa butuh kepada pertolongan Allah, maka itu adalah tanda kuat bahwa Allah sedang merindukan rintihan doa Anda. Ini adalah ujian cinta. Allah ingin melihat sejauh mana kesabaran dan ketawakalan hambanya. Sebagaimana kisah Nabi Ayub alaihi salam yang diuji dengan kehilangan seluruh hartanya, namun tetap tegar dalam ibadah. Sebaliknya, jika sulitnya rezeki membuat Anda sering mengeluh, menyalahkan keadaan, bahkan mulai berani meninggalkan kewajiban agama karena merasa Allah tidak adil, maka berhati-hatilah, karena itu bisa jadi merupakan awal dari azab atau teguran yang keras. Ciri kedua, perhatikan dari mana sumber penghasilan Anda selama ini. Jika Anda sudah berusaha bekerja dengan cara yang halal, namun rezeki tetap terasa sempit, maka itu adalah ujian kesabaran untuk menyaing kualitas iman Anda. Namun, jika selama ini ada hak orang lain yang Anda ambil, ada riba yang Anda konsumsi, atau ada cara-cara tidak jujur dalam berniaga, maka tersumbatnya rezeki adalah bentuk kasih sayang Allah dalam rupa teguran agar Anda segera berhenti dari perbuatan haram tersebut. Azab dalam bentuk rezeki seringkali datang sebagai penghapus berkah,
Uangnya ada, tapi selalu terasa kurang dan habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti biaya pengobatan karena penyakit atau kerugian yang tidak terduga. Elaborasi mendalam mengenai hal ini mengajarkan kita bahwa rezeki bukan hanya tentang kuantitas, tetapi tentang keberkahan. Rezeki yang sedikit namun berkah akan mencukupi, sedangkan rezeki yang banyak tanpa berkah hanya akan mendatangkan penderitaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu melakukan audit spiritual terhadap diri sendiri. Tanyakan pada hati kecil kita, apakah selama ini kita lebih sering bersyukur atau justru lebih banyak menuntut? Apakah harta kita telah dibersihkan dengan zakat dan sedekah? Jika aliran rezeki tersumbat, bayangkanlah ia seperti pipa yang tersumbat oleh kotoran dosa. Kotoran itulah yang harus kita bersihkan terlebih dahulu sebelum air rezeki bisa mengalir deras kembali ke dalam kehidupan kita. Setelah kita memahami apakah kondisi kita saat ini merupakan ujian atau teguran, lantas apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama dan yang paling utama adalah memperbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersunnah agar kita senantiasa beristighfar, karena istighfar bukan hanya penghapus dosa, tetapi juga pembuka pintu-pintu langit yang tertutup. Dengan beristighfar, kita mengakui segala kesalahan kita dan merendahkan diri di hadapan Sang Pemberi rezeki. Langkah kedua adalah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, terutama kepada orang tua. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Banyak kasus di mana rezeki seseorang tersumbat karena ada ganjalan dalam hubungannya dengan ayah atau ibunya. Mintalah maaf dan doakan mereka dengan tulus. Langkah ketiga adalah meningkatkan sedekah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Logika manusia mengatakan sedekah mengurangi harta, namun logika iman mengatakan sedekah adalah investasi yang akan mengundang rezeki dari arah yang tidak tersangka-sangka. Sedekah berfungsi sebagai penolak bala dan pemancing datangnya rahmat Allah. Selain itu, perbaikilah kualitas sholat 5 waktu Anda. Sholat adalah tiang agama dan kunci sukses dunia akhirat. Bagaimana mungkin kita mengharapkan rezeki dari Allah sementara kita sering mengabaikan panggilannya? Terakhir, tetaplah berikhtiar secara maksimal dengan cara yang halal dan benar. Jangan pernah menyerah atau menempuh jalan pintas yang dilarang agama. Ingatlah bahwa tugas kita hanyalah berusaha dan berdoa, sedangkan hasilnya adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah melakukan semua perbaikan ini, maka hati akan menjadi tenang, karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik menurut pilihan Allah untuk kita. Sebagai kesimpulan, baik itu ujian maupun teguran, keduanya adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak tersesat terlalu jauh dalam gemerlapnya dunia. Rezeki yang tidak mengalir lancar adalah undangan dari Allah agar kita kembali bersimpuh di sajadahnya, memperbaiki kualitas diri, dan menyadari bahwa kita hanyalah hamba yang lemah tanpa pertolongannya. Teruslah berprasangka baik kepada Allah, karena Dia sesuai dengan persangkaan hambanya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga dan teman-teman Anda. Dukung terus channel Untayan Hikmah dengan cara klik like, tuliskan komentar positif mengenai pengalaman Anda dalam menjemput rezeki, serta jangan lupa sebutkan kota asal Anda agar kita semakin dekat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan rezeki kita semua, memberikan keberkahan dalam setiap rupiah yang kita terima, dan menguatkan iman kita dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video-video penuh hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.